action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Fajri Ahmad Fauja, nomor absen 13. Nama saya Nairi Samara Putri, nomor absen 26. Nama saya Gijana Rasa Sabila, nomor absen 15. Saya Neden Leo Musawan, nomor absen 29. Saya Mila Karmila, absen 21. Saya Denny Syarif Hidayat, nomor absen 08. Kami di sini akan memenuhi tugas bioteknologi dengan contoh produk fermentasi pembuatan roti. Tujuan pembuatan roti. Yang ke-1, untuk menerapkan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui cara pembuatan roti dengan bantuan ragi. Lalu, yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ragi dalam pembuatan roti. Bioteknologi adalah terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Bioteknologi dikembangkan untuk meningkatkan nilai bahan mentah dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme. Penerapan bioteknologi pada umumnya mencakup produksi sel atau biomasa dan perubahan atau transformasi kimia yang diinginkan. Misalnya saja, pada perubahan roti dengan melibatkan suatu organisme patogen seperti mikroorganisme. Roti adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lainnya. Pembuatan roti merupakan bentuk lain dari pemanfaatan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamu ragi atau Saccharomyces sp. Dalam proses fermentasi Saccharomyces sp, merubah karbohidrat menjadi karbon dioksida dan alkohol. Di dalam sebuah adonan, gas yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh Saccharomyces sp terjebak oleh pekatnya adonan, sehingga gas tersebut tidak dapat dilepaskan ke udara bebas. Gas yang dihasilkan dari proses fermentasi ini dimanfaatkan untuk mengembangkan adonan. Dengan pemanasan oven, suhu tinggi, gas akan memuai sehingga adonan akan tambah mengembang, juga berfungsi untuk mematikan sel-sel ragi. Selain itu, terbentuknya alkohol dari proses fermentasi dapat memberikan aroma khas pada adonan. Dengan demikian, pemberian Saccharomyces dalam pembuatan roti selain berperan dalam mengembangkan adonan, juga menambah aroma sehingga meningkatkan cita rasa konsumen. Bahan-bahannya berupa margarin, terigu protein tinggi, ragi, SP, 2 butir telur, gula halus, pewarna makanan, dan susu. Hangatkan susu. Masukkan 1 sendok makan ragi. Masukkan 3 sendok makan gula halus. Aduk sampai tercampur. Tutup dan tunggu ragi mengembang selama 5 menit. Setelah ragi mengembang, masukkan pewarna makanan. Masukkan setengah sendok makan SP. Masukkan 1 butir telur dan 1 butir kuning telur. Aduk sampai merata. Masukkan adonan basah yang berupa ragi dan bahan-bahan lainnya. Masukkan margarin ke adonan yang setengah kalis. Dan uleni adonan sampai kalis. Simpan adonan dan tutup menggunakan kain. Tunggu selama 10 menit sampai adonan mengembang. Setelah mengembang, masukkan adonan ke dalam loyang.
Kukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit, roti pun matang sempurna. Hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan yaitu yang pertama, proses pengembangan adonan mengembang baik. Yang kedua, keberhasilan fermentasi berhasil. Yang ketiga, tekstur roti lembut dan empuk. Yang keempat, rasa roti enak. Dan yang terakhir, tingkat kematangan pas. Alasannya adalah berdasarkan praktikum yang kami lakukan, fermentasi pada adonan roti berlangsung secara sempurna dengan ditandainya ukuran adonan mengembang 2 kali dari ukuran adonan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pemberian ragi roti yang sangat tepat takarannya. Nah, kesimpulannya, dengan adanya proses fermentasi, roti dapat mengalami pengembangan yang cukup baik. Roti adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi. Oke, inilah hasil produk roti yang kita buat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러